Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa channel dan TV TPRI Kalimantan Timur yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kita dalam acara Sentuhan Kolbu di layar TPRI Kalimantan Timur. Kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya kehidupan dan masih dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TPRI Kaltim, hari ini kita kembali akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita, yakni agama Islam. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tema urgensi pelaksanaan ibadah kurban yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Hairi Abu Sairi LCMA. Beliau adalah salah seorang ulama di Kota Samarinda. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk memaparkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, terutama mengenai ibadah kurban yang tidak lama lagi kita akan sambut di Idul Adha yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa juga bisa nanti terlibat ya, ikut bertanya atau menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kami melalui nomor interaktif 0813 9-nya 5 kali ya, 99999 352. Jadi 0813 9-nya 5 kali ditambah dengan 352. Atau Anda yang tidak bisa menyaksikan melalui layar televisi, baik itu televisi analog ataupun digital, Anda juga bisa berpartisipasi sekaligus menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube TPRI Kalimantan Timur, lebih tepatnya live TPRI Kalimantan Timur. Nah, jadi ada dua ya, dari channel TPRI Kalimantan Timur, ada channel live TPRI Kalimantan Timur. Maka yang bisa kita gunakan pada kesempatan ini adalah channel live TPRI Kalimantan Timur di platform YouTube. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kata mari kita menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan kayak apa nih Ustaz? Masih ngajar Ustaz ya? Ngajar. Nah hari ini Ustaz, kami ini masyarakat terutama yang awam-awam ini ingin tahu nih Ustaz tentang kurban nih. Nah mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa sekalian. Juga nanti saya akan tanya-tanya ke Ustadz nih. Banyak nih Ustadz di sini yang mau disampaikan nih. Mungkin pemirsa kita langsung saja ya, kita minta Ustadz untuk menjelaskan kepada kita sekilas tentang pelaksanaan ibadah kurban. Nanti di sesi kedua pemirsa silakan tanya apa saja, tapi jangan tanya masalah di luar kurban ya. Baik Ustadz, terima kasih, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Kalimantan Timur di mana saja Bapak Ibu saudara-saudari berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, termasuk pertemuan kita hari ini. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang urgensi pelaksanaan korban. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, urgensi pentingnya ya. Nah, pentingnya ini didasari dengan 3 aspek. Pertama, aspek perintah. Sebagaimana yang tertuang pada surah Al-Kautsar ayat kedua tadi. Allah menyuruh sholat, kemudian Allah menyuruh menyembelih hewan kurban, wanhar. Nah, oke. Yang kedua adalah aspek dari keutamaan. Nah, dari aspek keutamaan ini, sebagaimana yang sudah sering-sering kita dengar, bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah
di hari korban itu selain daripada mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan korban. Nah, kemudian disebutkan bahwa bulu, tanduk, kemudian kuku, artinya semua yang terkait dengan hewan korban itu nanti akan datang di hari kiamat seutuhnya dalam bentuk nilai pahala. Nah, gitu. Di hadis lain dikhususkan bahwa orang yang berkorban itu nilai kebaikannya senilai jumlah bulu hewan. Luar biasa. Nah, itu salah satu dari bagian hewan. Padahal kan juga ada tanduk tadi, ada kuku. Walaupun dianggap kuku tanduk bukan sesuatu yang bisa dimakan, tapi seperti itulah utuhnya nilai pahala yang didapat oleh orang yang berkorban di hari kiamat. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan bahwa begitu cepatnya Allah menerima pahala orang berkorban sebelum darah itu sampai ke bumi. Padahal kan jarak leher sama tanah itu kalau misalnya tidak sampai sekilan ini. Nah, artinya begitu cepatnya. Oleh karena itu akhirnya dianjurkan agar orang-orang muslim, orang-orang kaum muslimin ini artinya melapangkan dada, melapangkan hati untuk menyiapkan diri melakukan penyembelihan hewan korban itu. Oke. Kemudian dari aspek yang ketiga adalah dari sisi hikmah. Bahwa hikmah di balik pelaksanaan kurban ini adalah meneladani Nabi Ibrahim yang Allah uji dengan menyembelih anaknya Ismail, tapi sebenarnya bukan bermaksud untuk menyembelih. Jadi ada kondisi sosial saat itu, tradisi orang-orang zaman bahar itu mungkin menjadikan seorang manusia itu sebagai persembahan kepada Tuhan, tumbal istilahnya. Nah, lalu melalui syariat ini Allah ingin merubah itu dengan hewan, dengan hewan saja, tidak dengan manusia. Nah, inilah urgensi dari aspek urgensi pelaksanaan kurban. Nah, dari segi pelaksanaan kurbannya ini adalah agar kita bisa membedakan tentang sembelihan biasa dengan sembelihan yang bernilai ibadah sekaligus juga kurban, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tentu ini dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada pada penyembelihan biasa. Nah, inilah kira-kira pengantar dari tema kita, urgensi pelaksanaan kurban. Wah, ini awal-awal sudah banyak nih Ustaz, hal-hal yang menarik nih kayaknya, yang nanti ingin kita tanyakan kepada Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz kita, Ustadz Khairi Abu Sairi sudah menyampaikan inti-inti daripada pelaksanaan ibadah hewan kurban ini. Nah, bagi pemirsa yang ingin menanyakan apa yang masih mengganjal di hati atau menjadi pertanyaan, kan ini banyak kelihatannya Ustadz, walaupun kita ini katanya krisis, tapi yang banyak mau berkurban banyak kelihatannya. Amin, mudah-mudahan. Nah, jadi mungkin supaya ibadah kita itu tidak sia-sia, supaya ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memahami ajaran kurban ini betul-betul dengan baik. Saya mengajak pemirsa sekalian kembali ya bergabung baik melalui channel kita di live PPRI Kaltim di channel YouTube, maupun kalau mau lebih enak ke nomor interaktif 0813 ya 0813 9-nya 5 kali 352. Nah, nanti insya Allah karena acara ini live, Ustadz akan langsung memberikan jawabannya. Nah, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita saya ini Ustadz, sebelum sesi ini berakhir ada yang masih jadi pertanyaan saya nih Ustadz. Kurban ini kan selama ini yang saya dengar tuh kambing, sapi Ustadz. Betul. Kalau ayam enggak Ustaz? Kan nilainya sama, misalnya ayam satu kandang gitu misalkan. Betul. Boleh lah Ustaz. Bagus, pertanyaan baik. Bolehkah berkorban dengan hewan gitu? Selain daripada unta, sapi, kambing atau kerbau. Jadi syariat Islam menetapkan
bahwa binatang-binatang yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu khusus. Oh, khusus. Jadi tidak pada hewannya, tapi sambungannya khusus. Khusus. Setidaknya yang disebutkan itu istilahnya itu an'am, binatang ternak. Okay. Ternak yang dilakukan oleh orang Arab. Nah, gitu. Walaupun orang Arab mungkin juga beternak kuda waktu itu, tapi tidak termasuk. Oh, jadi tidak termasuk ayam saja. Betul. Oke, Ustaz. Ini lebih menarik lagi nanti mungkin di sesi kedua, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tanya jawab lebih jauh dengan Ustaz, mari kita saksikan iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali di segmen kedua. Di segmen ini saya kembali mengajak pemirsa TVRI Kalimantan Timur untuk berinteraksi dengan kami di studio, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah kurban ini melalui nomor interaktif 0813 905 kali 352. Siaran ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube Live TV Islamic TV TVRI Kalimantan Timur yang ada di channel YouTube. Nah, baik nih Ustaz, sebelum pemirsa ini yang bertanya-tanya, saya ingin bertanya juga nih Ustaz, mengenai ibadah kurban ini. Ini kan ramai nih Ustaz, kejadian-kejadian di luar negeri nih, yang belakangan ini kan kayak di Palestina misalkan. Nah, ini ada himbauan kan ya Ustaz, untuk mengirimkan hewan kurban ke sana. Nah, ini kan saya lihat beberapa tahunnya hewan kurban itu dikalengi, dijadikan makan kaleng. Nah, ini gimana nih tanggapan Ustaz tentang secara fikihnya nih Ustaz? Baik, kalau dilihat dari aspek maslahat ya, artinya mereka itu sangat memerlukan, saudara kita di Palestina itu sangat memerlukan bantuan itu. Nah, tapi masalah ini bisa ada pertimbangannya. Di antaranya adalah bahwa sebelum daging atau hewan kurban itu dikirim keluar, itu di daerah itu sudah dianggap mencukupi. Nah, gitu. Tapi saya kira insya Allah kalau masalah daging kurban itu cukup aja di Indonesia. Nah, jadi kemudian masalah pengiriman hewan kurban rasanya susah. Susahnya. Kan mungkin uangnya aja. Dikalengkan. Nah, kalau daging yang sudah jadi, nah itu betul. Jadi diolah di sini mungkin ya, dikirim ke sana. Saya kira nilai sedekah yang ada di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu jauh lebih bermanfaat. Soalnya kan baca-baca di medsos itu, kan ada sebagian orang ya yang berpaham tekstual banget. Pada boleh segala macam. Bahkan dikritik dengan keras itu. Kalau segi lembaga resmi kita sekarang di MUI apa itu? MUI ya kalau sebatas provinsi kita belum ada proses pengolahan daging itu ya. Mungkin ada di badan-badan sosial keagamaan lainnya yang melakukan proses itu. Dan di luar negeri saya kira juga mereka melakukan itu, mengirim daging-daging dari negara mereka, termasuk misalnya hasil dari pemotongan kambing dari pelaksanaan ibadah haji, bisa dikirim ke negara-negara lain yang dianggap memerlukan, termasuk saya yakin Palestina ini. Nah, kalau ini tadi seperti Ustaz bilang tadi, kita kirim duitnya aja ke sana, itu boleh Ustaz? Jadi di sana dicarikan hewannya gitu. Nah, itu saya kira lebih pas. Lebih pas lah. Jauh lebih pas. Nggak bisa menonton kambing kita. Lebih susah. Jangan mati di jalan. Nah, ini Ustaz ada lagi. Kalau pengalaman waktu saya masih sekolah dulu kan, kita tuh kadang-kadang oleh guru itu disuruh kumpulan ya 1.000, 2.000, 5.000. Nah, lalu satu sekolah itu kan ada ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan orang. Lalu berkorban. Nah, ini sah enggak Ustaz? Karena kan katanya satu orang satu kambing. Betul. Jadi bentuk kumpulan ini sebenarnya hanya bentuk untuk niat bersama mewujudkan agar bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Teknis pengumpulan dananya.
Tapi nanti setelah uang itu terkumpul dan bisa dibelikan hewan kurban, sapi misalkan, sapi atau kambing terserah aja, maka niatkanlah penyembelihan hewan kurban itu diatasnamakan sesuai dengan jenis hewan. Kalau kambing 1 orang, kalau sapi 7 orang. Tidak apa-apa, minjam nama dari si penyumbang itu. Nah, tapi pahalanya untuk semua. Tapi secara syariat tuh bisa disebut kurban nggak? Secara syariat tuh hanya menentukan bahwa 1 kambing 1 orang. Teknis pengadaannya terserah. Ya. Tidak harus dibeli oleh orang yang mau berkorban. Artinya kalau orang berkorban ini anggapnya orang tidak mampu. Tapi ada orang yang mau memberikan uangnya atau memberikan hewannya, disilahkan potong hewan kurban ini atas nama dirimu. Tidak jadi masalah. Tapi insya Allah pahalanya tetap buruk semuanya. Tetap kepada siapa yang terlibat dalam kebaikan itu. Karena selama ini kan kalau kita nonton di namanya penikmat medsos, ada macam-macam tuh. Ada, itu bukan kurban namanya, bilang tak sah kurbannya gitu kan. Nabi saja ketika beliau menyembelih 2 ekor kambing, kata beliau, ini saya dan keluarga saya. Satu ekornya untuk umat. Ini kan dalil bahwa penyembelihan itu tidak harus dari orang yang dituntut, tapi bisa dibantu oleh orang lain. Nah, jadi kalau misalkan ulun berkorban kan, ulun berkorban kesan mama ulun di kampung, boleh setelah walaupun kita tahu kan. Betul. Kalau melihat hadis Nabi tadi lah. Jelas sekali. Betul. Gitu. Soalnya ini apalagi sudah menjelang-jelang nih, banyak yang ribet-ribet. Artinya ini proses penyegaran kembali pemahaman tentang kurban. Selain itu juga untuk semakin memantapkan pelaksanaan kurban. Kalau ada kesalahan di masa lalu, itu tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, tapi untuk bagaimana proses itu bisa semakin baik dilaksanakan. Kalau saya ini setelah cara berpikir awam aja Bang. Saya bilang terserah aja dah, ini mau diakui kurban kah, adakah, tapi namanya sedekah pasti berpahala aja. Apa aja Nabi itu bersedekah sebiji kurma aja kan setelah. Betul. Dan berkorban itu pun di balik itu memang sedekah. Sedekah daging yang dibagikan. Soalnya kalau kita yang merasa beriman lah, bagi membaca hadis yang Ustaz sampaikan tadi, bagaimana banyak bulunya, belum netesnya belum sampai ke bawah, pahalanya sudah diberikan Allah. Artinya kan fasilitas yang Allah berikan di ibadah ini luar biasa. Nah, lalu kayak gini Ustaz, apakah ibadah kurban ini samalah dengan ibadah kayak zakat? Kalau zakat itu kan ada mustahik, ada muzaki. Nah, kurbannya apakah orang miskin boleh berkurban juga? Terus apakah yang kaya boleh menikmati kurbannya aja? Iya. Kalau tuntutan ya, saya tidak membahasakan hukum. Kalau hukum kan hukum dari tuntutan. Sunat muakkadah atau wajib. Kita bahasakan tuntutan aja. Tuntutan menyembelih hewan kurban ini ditujukan kepada orang yang mampu. Nah, ukuran mampu dalam penyembelihan kurban adalah orang yang kebutuhan hidupnya selama 4 hari di hari raya dan 3 hari berikutnya itu sudah cukup, dan ada lagi sisa uang yang cukup untuk membeli hewan kurban. Nah, kepada mereka inilah yang dianggap mampu, dan tuntutan ini ditujukan kepada mereka. Nah, jadi kalau istilahnya orang miskin awalnya, tapi mereka memiliki dibantu oleh orang lain atau ada rezeki, ya akhirnya pada posisi mereka dibantu, bisa jadi status mereka itu berubah menjadi orang yang mampu. Baik, terima kasih Ustaz. Nanti kita lanjut lagi nih. Kita akan jeda sejenak dan kembali setelah ikan yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke dialog interaktif kita dalam acara Sentuhan Kolbu di channel TVRI Kalimantan Timur.
Nah, tadi kita sudah tanya-tanya dengan Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Jika pemirsa ada yang ingin ditanyakan juga seputar kurban ini, silakan menghubungi nomor 0813 95 kali 352. Dan yang tidak bisa menyaksikan melalui layar televisi bisa melalui channel YouTube Live TPRI Kaltim. Ya, karena TPRI itu ada 2 channelnya, bahkan 3 mungkin. Tapi yang khusus untuk live itu ada Live TPRI Kalimantan Timur atau TPRI Kaltim. Nah, ini Ustadz, kita kembali. Saya mau membacakan tadi ada pertanyaan dari penonton kita nih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu, ada pertanyaan ibadah kurban ini kan ibadah yang ada dalam syariat Islam. Betul. Bagaimana kalau non muslim melakukan ibadah kurban, sah enggak kurbannya itu? Iya. Baik. Ada pertanyaan ibadah kurban ini kan ibadah yang ada dalam syariat Islam. Betul. Bagaimana kalau non muslim melakukan ibadah kurban, sah enggak kurbannya itu? Iya. Baik. Fenomena yang kita lihat adalah saudara kita non muslim memberikan hewan yang biasa dijadikan oleh orang Islam itu sebagai hewan kurban. Nah, kalau dilihat dari aspek hukum Islam, perbuatan mereka itu tidak dianggap sebagai ibadah. Nah, karena keyakinannya berbeda dengan Islam. Nah, tetapi hewan yang mereka bantu berikan ini bisa dijadikan sebagai hewan kurban bagi orang Islam. Nah, artinya caranya dengan menentukan beberapa nama sesuai dengan jenis hewan tadi, kambing 1 orang, sapi 7 orang. Nah, gitu. Seandainya tidak dijadikan hewan kurban, iya, dagingnya dibagi-bagi juga. Yang penting nyembelih orang Islam. Yang penting nyembelih orang Islam. Iya. Gitu. Jadi ini bentuk solidaritas mereka terhadap orang Islam. Kita hanya kita hargai, kita terima dan kita manfaatkan. Nah, gitu. Bahkan sebenarnya hewan daging kurban yang disembelih orang Islam dari orang Islam pun mereka bisa juga dikasihkan ke mereka. Oh, jadi kalau non muslim menerima boleh saja? Boleh juga menerima. Nah, gitu. Boleh. Tetapi setelah bagian orang Islam itu sudah juga setidaknya begitu. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang bagus. Membangun keharmonisan hubungan sosial antar umat beragama. Dan kalau menurut ulun setelah mungkin ini juga artinya hasil daripada dakwah ustadz-ustadz kayak Piani yang menyebabkan orang muslim itu bersimpati dengan kita kan. Ya, karena kalau mereka berpandangan negatif ke kita tidak mungkin ya mau nyumbang. Ya kan artinya ya mungkin inilah diantara kelebihan ustadz-ustadz kita di Indonesia ini kan, umat kita, sehingga walaupun kita mayoritas, kita nih membawa kedamaian lah ya kan bagi saudara kita non muslim, sehingga non muslim pun merasakan bahwa syariat kita itu bagus. Betul. Cuman sayangnya karenanya belum dapat hidayah, belum sah sebagai ibadah. Mudah-mudahan jadi sebab wasilahnya salah. Iya betul. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bagus sekali pertanyaan tadi dan Ustadz kita sudah memberikan jawaban yang sangat menarik bagi saya. Jadi artinya ibadah kurban itu kalau dalam kategori ibadah tidak sah, tapi sebagai bentuk ibadah sosial, bentuk hubungan baik kita dengan muslim, ya itu suatu pertanda bagus gitu. Dan mudah-mudahan jadi jalan hidayah bagi mereka. Iya. Nah, ini yang kedua, Ustaz, pertanyaannya ini agak agak menarik gini. Apa tadilah? Pertanyaannya apa tadi? Dua niat. Akikah. Oh iya, bujur akikah itu kan misalkan ulun ini belum berakikah nih, pas datanglah waktu kurban dan ulun cuma bisa punya 1 kambing. Betul. Ini bisakah di akikah sekaligus kurban atau harus dikalahkan salah satu nih, San? Baik, ya ini masalah hukum ya. Ulama berbeda pendapat. Sejauh yang kami tahu ada ulama yang membolehkan. Kalau tidak salah Imam Ramli. Nah, itu membolehkan dengan 2 niat sekaligus. Nah, gitu. Oh, 1 ibadah 2 niat lah. Boleh. Ulama yang lain katanya tidak, harus satu-satu. Nah, kalau satu-satu itu yang mana didahulukan? Nah, ketika si yang mau berkorban nih
belum akikah. Nah, ulama lagi-lagi beda pendapat lagi. Mereka yang melihat pada aspek tuntutan, maka lebih kuat akikah dulu, baru kurban. Mereka yang melihat dari segi waktu yang ada, mereka mendahulukan kurban dulu, baru akikah. Karena alasannya katanya momennya sedang momen kurban, jadi dahulukan kurban. Nah, adapun akikah tidak terbatas waktu, kapan saja bisa. Nah, dengan perbedaan sudut pandang ini, ya akhirnya itulah kenyataan, ulama pun berbeda pendapat mana yang lebih utama. Nah, gitu. Nah, cuma ini Ustaz, kalau ini kalau berkurban itu kan ada yang 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Ini bolehkah kalau berbeda keluarga misalkan? Boleh Ustaz ya? Iya, jadi karena kayak di kampung itu kan ada yang di RT itu disusun list gitu. Baik. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi, di bab kurban, itu ada beliau mencantumkan hadis bergabung di dalam berkorban. Nah, itu ceritanya adalah para sahabat dalam sebuah perjalanan sampai waktunya berkorban, lalu mereka bergabung 7 orang pada 1 sapi. Ada juga menyebutkan pada 1 unta malah. Nah, ini bukti bahwa bergabung 7 orang itu tidak harus 1 keluarga. Artinya siapapun yang pada dasarnya 1 orang 1 kambing, 7 kambing itu bisa dikonversi sebanding dengan 1 ekor sapi. Nah, itulah cerita bergabung tadi itu. Nah, ini mungkin ada lagi Ustaz, mungkin tadi terlewat kita lah. Kelihatannya sepele, tapi ini penting Ustaz sebelum kita nanti mengakhiri sesi ini. Pelaksanaan ibadah kurban ini sendiri Ustaz, mulai kapan sampai kapan tuh batasnya? Apakah sebulan? Dari segi waktu ya. Apakah ini sehari, bagus 2 hari sampai sebulan? Ini bagian penting dari yang terkait dengan penyembelihan hewan dengan nilai ibadah dan kurban tadi. Nah, karena ini ibadah, maka bagian unsur ibadah itu ada waktu khusus. Nah, waktu khususnya adalah dari segi tanggal, itu tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, 4 hari dari segi tanggal. Tapi dari segi waktu, pada tanggal 10 itu sudah boleh melaksanakan penyembelihan sesudah sholat Idul Adha dilaksanakan. Itu penyembelihannya setelah? Ya, jadi hati-hati nih. Jangan semata-mata melihat tanggal. Di tanggal itu masih ada lagi waktu. Nah, waktunya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khutbahnya. Nah, lalu persisnya kalau pakai jam berapa? Nah, maka itu kembali kepada tradisi orang di tempat itu. Nah, gitu. Ya, kalau tempat kita mungkin jam 7.30. Kalau sholat Idul Adha ini bagusnya dicepatkan apa agak dilambatkan? Nah, ini dia. Beda dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri sunatnya itu dilambatkan. Dilambatkan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang belum membayar zakat fitrah. Nah, adapun sholat Idul Adha sunnahnya dan sunatnya disegerakan untuk biar cepat penyembelihan itu. Selain cepat penyembelihan, cepat juga dimakan dagingnya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, seharusnya di Samarinda harus dibedakan ini. Jangan sama jam 7 atau jam 7.30. Harus dibedakan. Idul Fitri jam 7.30. Idul Adha jam 7 misalnya. Nah, biar kelihatan perbedaan itu. Nah, kalau yang waktu akhirnya Pak? Nah, adapun waktu akhirnya adalah tanggal 13 Zulhijjah, itu sebelum terbenam matahari. Nah, tapi kalau ternyata sudah lewat waktunya, misalnya karena hewannya tuh lari lepas, dicari baru dapat di hari berikutnya. Nah, kayak apa ini?
Sebagian ulama menyebutkan tetap disembelih dalam bentuk qadhaan katanya. Sebab kalau nunggu tahun depan, jangan-jangan mati duluan. Nah kalau ini Ustaz, ini kita berandai-andai aja Bang. Yang tadi lari kan, lalu dicari kata ketemu. Tapi misalkan udah aku gantikannya pakai hewan kunah. Itu kayaknya gisan aku aja yang lari itu. Kemudian ada orang sugih mau kayak itu. Kira-kira sah katanya Ustaz. Nah ini menarik lagi. Iya kan, daripada terlambat ya. Misalkan. Kalau ada orang bersedih seperti itu, maka hewan ini harus atas nama mereka yang berkorban. Oh, tetap atas nama yang berkorban. Artinya kalau atas nama yang memberi, berarti lain mereka. Iya. Artinya ini menggantikan sementara kan. Ini ibaratnya kambing ini gitu. ada mungkin jauh Bang. Kan? Cuma kalau di Cengkeh ini kan sempat lagi misalkan. Nah lalu kurban ini ada yang menarik lagi nih Ustaz mungkin. Bolehlah kita itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini menarik. Karena kan katanya kalau meninggal itu habis sudah amalnya kata betul. Hadis membuktikan. Riwayat Imam Tirmidzi juga dalam Sunan Tirmidzi juga. Sayyidina Ali menyembelih 2 ekor kambing kibas. Nah, kata Sayyidina Ali ini 1 ekor dari aku, 1 ekor atas nama Nabi. Dan Nabi menyuruh saya untuk melakukan itu dalam bentuk wasiat. Dan Nabi sudah meninggal. Nah, melihat berdasarkan hadis ini, boleh menyembelihkan atas nama orang yang sudah meninggal. Itu dulu anunya. Tapi rinciannya kata ulama boleh kalau ada wasiat sebagaimana Sayyidina Ali tadi. Nah, lalu ulama yang lain mengatakan tidak boleh, tidak usah berkorban, cukup disedekahkan sembelih, tapi disedekahkan saja. Karena itu juga maksud dari penyembelihan hewan kurban. Ya, dengan pandangan hukum yang berbeda, dengan tujuan yang sama, saya kira masalah ini terserah masyarakat milih yang mana gitu. Nah, ini ada lagi fenomena lagi nih Ustaz. Fenomena di zaman modern ini. Bolehlah kita nukar hewan kredit. Kayak orang umroh kan kayak gitu. Iya. Artinya haji katanya bagi yang mampu, tapi ternyata caranya dengan cara kredit berhutang. Kurban lagi nih. Betul. Syarat sah untuk berkorban itu tidak termasuk berhutang tadi. Tidak ada. Intinya adalah kemampuan. Kemampuan orang seperti ini harus setidaknya kemampuan orang itu membayar di kemudian hari yang kredit tadi itu. Nah, kalau dia ternyata tidak mampu, nah orang ini artinya tidak memenuhi unsur tuntutan hukum tadi, artinya memaksakan diri. Sebaiknya tidak usah dilakukan. Nah, itu jadi ada lagi nih fenomena modern lagi nih Ustaz. Nah, kalau zaman ini kan biasa nih pemerintah di APBD menganggarkan. Nah, ini kalau menganggarkan atas nama siapa nih, wali kota kah atau pemerintah? Bolehlah atas nama lembaga gitu Ustaz. Iya. Jadi hadis nih ya, ini fakta hadis. Hadis dari Imam Tirmidzi juga. Dalam kitab Sunan beliau, Nabi membagi-bagi hewan kurban. Nah, cuma dalam hadis itu hewan kurban yang dibagi Nabi ini apakah hewan kurban yang dikumpulkan beliau atau hewan kurban dari Baitul Mal. Kalau tidak salah ulama lebih cenderung hewan kurban dari Baitul Mal. Nah, tapi jadi kalau pemerintah berarti ini pembagian sosial aja. Bagian dari kesejahteraan masyarakat ya. Aduh, menarik sekali nih Ustaz. Cuman sayang waktu kita ini sudah di ujung tanduk nih Ustaz. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan dari Ustaz kita. Sebenarnya panjang lagi, banyak lagi yang ingin kita tanyakan ke beliau, cuma waktu kita mepet. Tapi kita bisa simpulkan yang pertama bahwa ibadah kurban ini sangat penting sekali, sunnah muakkad yang sedemikian besar pahalanya. Yang kedua, ibadah kurban ini boleh dilakukan oleh non muslim tapi nilainya bukan ibadah, itu bentuknya sosial. Nah, lalu yang ketiga, seperti dikatakan Ustaz tadi, sebaiknya jangan berhutang Ustaz lah. Betul. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement Ustaz, sebelum kita menutup acara ini, sekaligus Ustaz mendoakan kita semua lah mudah-mudahan. Baik. Kurban ini. Menyembelih hewan kurban
itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan momennya. Jadi ini kesempatan yang baik yang memang ditujukan kepada orang-orang yang mampu. Mudah-mudahan kaum muslimin yang mampu ini tergerak hatinya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, mudah-mudahan ya materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan kita dengan Ustadz mengenai kurban. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi kita dan menambah motivasi kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah dalam hal ini ibadah kurban. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.